wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama kita di Klinik Mamikasa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Reni Oktaviani, saya selaku bidan di Klinik Mamikasa. Oke, untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman semua ngobrol bersama dokter spesialis THT, namanya Dr. Afri Ridwan, ya, selaku pimpinan di Klinik Mamikasa, ya. Oke, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Reni. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Oke. Saya akan nanya dok, ya sedikit ya dok ya. Boleh diceritakan sedikit nggak dok untuk profil gimana Klinik Mamikasa ini dok? Baik, terima kasih sebelumnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat kita semua ya. Jadi saya di sini sebagai dokter praktek sekaligus owner Klinik Mamikasa. Klinik Mamikasa ini kurang lebih 1 tahun berdirinya, kalau nggak salah itu di tahun 2020 akhir. Namun perjalanan kliniknya itu di 2021 mulai ya. Di sini sebelum Klinik Mamikasa ini terbentuk berdiri, saya berperan sebagai dokter praktek pribadi, dokter THT. Dokter praktek THT ini sudah kurang lebih 4 tahun sebelum Klinik Mamikasa berdiri ini. Jadi sebelum Klinik Mamikasa berdiri ini cuma berupa dokter praktik. Nah, lambat laun kita menyediakan apotik, lalu menyediakan dokter umum dan dokter gigi, dan kebenaran istri saya sendiri dokter bidanan dan bersedia untuk bergabung ke sini. Sebelumnya kita tidak ada sih rencana mau buka klinik cuma untuk pengembangan praktek pribadi. Namun di dalam peraturan, kalau dalam satu atap ada 2 dokter praktek di sini, kita harus mengurus perizinan klinik. Jadi klinik tadi ini bukan Klinik Mamikasa, tadinya cuma mau buka klinik umum, klinik Pratama gitu. Iya dok. Awalnya klinik Pratama, namun di sini orientasinya kita karena ada dokter bidanan, nanti orientasinya akan lebih dari klinik biasa gitu. Jadi untuk sementara klinik Mamikasa ini baru menyediakan praktek dokter umum, praktek dokter gigi, ya, praktek dokter THT, dan dokter kebidanan. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya ya dok ya, mengenai klinik yang dokter pimpin sekarang, apa arti tersendiri dengan nama Klinik Mamikasa ini dok? Baik, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaannya agak lucu ya. Iya. Dan klinik Mami itu kayaknya juga kedengarannya agak lucu juga ya. Kok bisa? Biasanya kan klinik itu kan biasanya klinik bunda, klinik mama, atau klinik sejenis-jenisnya itu ya. Jadi pemilihan Mamikasa ini sebenarnya, jadi Kasa ini kan memang dipanggil Mami nih di rumah, dan juga Kasa juga bekerja selain di klinik ini juga dia salah satu dokter full timer di rumah sakit swasta di Palembang ini. Orang-orang sekitar dokter Kasa ini tidak memanggil dokter, jadi memanggilnya itu Mami. Itu ada asalnya juga. Waktu anak saya masih kecil, jadi main ke rumah sakit, dan anak saya itu manggilnya Mami. Jadi seluruh isi rumah sakit itu rata-rata manggilnya Mami, jadi Mamikasa. Nah, awalnya klinik ini akan dibuka sekedar klinik Pratama. Jadi biar eye catching, biar lebih mudah dikenal. Jadi dinamain Klinik Mamikasa karena ownernya juga, salah satu ownernya kan dokter Kasa juga. Jadi biar lebih mudah dikenal, dan orientasinya akan melayani semua jenis pelayanan kesehatan, termasuk melahirkan pun akan diadakan di sini. Jadi untuk kedepannya juga kita pelayanan lebih. Dan kenapa Klinik Mamikasa itu ya karena tadi biar beda sama yang lain, dan memang Kasa juga udah dikenal sebagai dokternya yang sering dipanggil Mamikasa gitu. Oke. Jadi teman-teman semua, kemarin kan sudah ada beberapa yang bertanya kan kenapa namanya Klinik Mamikasa. Jadi ini sudah dijawab ya teman-teman semua ya. Oke dok, untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Ini prospek ke depan untuk kemajuan klinik sendiri itu gimana dok? Oke. Baik. Ini kalau boleh disingkat pertanyaannya harapan dan doa ya. Awalnya saya cuma berharap klinik ini cuma bisa melayani klinik rawat jalan lengkap dengan dokter
umum, gigi, dan spesialis kami berdua. Saat ini klinik ini sudah melayani dokter umum, mulai dari pelayanan dokter umum, pelayanan sunat, vaksin, dan juga infus vitamin, bisa juga untuk perawatan rawat jalan, observasi, dan begitu juga dokter gigi sudah pelayanan dokter gigi ibu dan anak, sama juga pasang behel, perawatan behel, cabut gigi dan sebagainya ya. Kalau dokter THT sendiri pelayanannya sudah mulai alat bantu dengar sama tes pendengaran itu sudah mulai tersedia di sini ya. Kalau ke dokter kebidanannya sudah mulai USG, vaksin Gardasil, dan pemeriksaan SPUG lainnya ya, kebidanan. Pokoknya kalau spesialis kebidanan, spesialis THT udah bisa dirawat jalan di sini. Nah, orientasinya ke depan, kepengennya itu lebih lagi kita melayani masyarakat di sini, di Palembang ini, terutama pelaju. Jadi orientasinya ke depan itu kita dari rawat jalan pengennya menjadi rawat inap, di mana kita bisa menyediakan UGD di sekitar di lingkungan klinik kita ini, ada rawat inapnya, dan orientasinya mudah-mudahan bisa mencapai ke rumah sakit ibu dan anak. Amin. Wow, jadi teman-teman, benar-benar untuk prospek kedepannya klinik Mami Kasa itu sudah ada step by stepnya. Semoga harapan dokter disegerakan ya dok ya, amin buat kita semua. Ini ya dok ya, satu lagi ya dok ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok ya, yang penting buat masyarakat tuh dok, sebagian masyarakat itu kan nggak tahu dok tentang THT. Kira-kira dokter bisa kasih tips nggak ya dokter, di masa pandemi ini bagaimana cara menjaga kualitas pemeriksaan agar tidak menjadi penyebab bagaimana macam-macam virus, terutama COVID-19 dokter, gitu ya dok? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Reni. Jadi pemeriksaan THT ini kan rentan sekali masuk sarang si COVID tadi. Sarang si COVID tadi kan di nasofaring dan di orofaring, itu di rongga hidung bagian belakang dan rongga mulut di bagian belakang. Jadi kita menjaga prokes banget nih buat di klinik biar kita tetap sehat dan tidak terpapar oleh kuman si COVID. Apalagi zaman sekarang udah ada Omikron, Umi katanya ya. Dan sekarang udah ada anaknya di kabarnya. Oh iya, ya. Anaknya dari Omikron tadi ya. Jadi pemeriksaan THT ini pemeriksaan THT kan tersedia alat endoskopi, di mana endoskopi itu bisa memeriksa bagian-bagian terkecil dari bagian THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Di bagian telinga kita bisa meriksa, bagian telinga itu kita bisa meriksa sampai ke liang telinga dan gedang telinga atau membran timani. Jadi untuk penyakit diagnosis telinga bisa sangat jelas diperiksa dengan memakai endoskopi. Untuk hidung itu bisa meriksa sampai ke daerah ujung dari hidung, bagian hidung itu nasofaring, itu bisa diperiksa sama struktur anatomi sampai ke lubang hidung, ke arah sinus, muara sinus, itu semuanya bisa diperiksa dengan endoskopi ini. Dan satu lagi bagian mulut, tenggorokan juga bisa diperiksa dengan endoskopi ini, menggunakan telinasoendoskopi juga sampai ke pita suara, sampai ke rongga mulut, sampai ke bagian bawah sekali ya. Nah di sini sangat penting untuk prokes dan antar pasien satu ke pasien yang lain itu harus dibedakan. Maksudnya harus benar-benar pemeriksaannya menggunakan prokes, karena dari satu pasien ke pasien yang lain itu bisa saling menularkan. Kami di sini pelayanan THT membuat syarat jika ingin memeriksakan THT di sini. Kalau pemeriksaan telinga mungkin bisa ya tanpa swab antigen, tapi kalau misalnya mau buka rongga mulut, rongga hidung, itu kalau bisa pemeriksaan menggunakan di swab ya, pilihan swabnya bisa antigen dan PCR karena di sini sudah siap semua. Jadi kalau pasien si A dan pasien si B berbarengan itu tidak usah khawatir. Insya Allah kita bisa mencegah penularannya itu dengan membatasi diri dan menjaga jarak sama pemeriksaan swab antigen atau PCR tadi. Dan di sini juga tersedia HEPA filter sama air purifier di ruangan tunggu, baik itu di ruangan tunggu dan di ruangan pemeriksaan THT sendiri. Jadi insya Allah aman lah, mudah-mudahan ya. Gitu.
Oke, jadi teman-teman itu sudah dijelaskan untuk alat-alat ya yang di THT Klinik Mami Kasa itu benar-benar lengkap banget ya dok ya? Insya Allah. Ya, jadi untuk dokternya benar-benar spesialis di sini ya, dokternya dokter April ya, jadi itu saja dok yang saya bisa pertanyaannya ya dok ya. Jadi buat dokter terima kasih banyak buat waktunya ya dok. Dengan senang hati Mbak Eni. Terima kasih. Jadi buat teman-teman, kalau seumpamanya teman-teman mau ke Klinik Mami Kasa, tadi sudah disebutkan oleh dokter poli apa saja yang sudah ada di sini dan harapannya apa saja yang sudah disampaikan oleh dokter. Semoga Klinik Mami Kasa semakin maju, amin, semakin banyak pasien. Amin, ya Rabbal harapannya alamin. Semoga dipermudah ya semuanya ya dok ya. Itu aja ya dokter. Terima kasih untuk waktunya ya dok. Oke, selamat pagi, salam sehat dari Klinik Mami Kasa. Oke.